Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Literasi. Kembali lagi di podcast Literasi Sulawesi Utara. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di podcast Literasi Sulawesi Utara. Tidak terasa kita ketemu lagi teman-teman. Dan kali ini Dila kedatangan teman bicara yang spesial karena kita langsung datangkan beliau dari ibu kota yang bentar lagi nggak akan jadi ibu kota. Oke. Dan judul kita kali ini adalah Win Muldian dan Gerakan Literasi. Beliau ini beliau akrab Mbak. disapa siapa sih, Om Win ya? Bang. Oh, Bang Win, nggak, saya biasa bercanda sama beliau. Seorang aktivis dan pustakawan, juga salah satu pendiri Forum TBM Indonesia, dan saat ini sebagai penasehat di Forum TBM Indonesia, juga pendiri dan pengelola Baca di Tebet, perpustakaan dan ruang temu yang lagi hype sekarang ini, yang kemarin barusan dijadikan tempat syutingnya video klip lagunya Raisa. Luar biasa ya Baca di Tebet ini. Baik teman-teman, selain itu Bang Win Muldian ini juga mendalami ilmu perpustakaan dan informasi di Universitas Indonesia, pernah menjadi pegawai negeri sipil selama 14 tahun di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sempat memimpin perpustakaan Kemendikbud, juga sebagai pelaksana harian Gerakan Literasi Nasional. Hai Bang Win Muldian, apa kabar? Hai, baik Kak Dila, baik teman-teman Sobat Literasi. Sobat Literasi juga semoga sehat-sehat semua. Iya, terlihat sehat ya kami berdua di sini. Iyalah. Sangat sehat. Oke, baik. Bang, Ya. kalau bicara soal ini kan udah lama banget ya Bang yang tidak ketemu, sudah berapa abad kita tidak ketemu? Iya. Terakhir pas lagi ini nih urusan. Cielah, oh iya, sekedar info ke teman-teman juga bahwa logo Literasi Sulut ini adalah rancangan dari Bapak Win Muldian. Abang. Jadi, oh ya, Bang Win Muldian dia selain merancang gedung perpustakaan nasional, dia juga bagian terpenting dari Literasi Sulut karena dia merancang logo. Emang ngomporin juga kan? Luar biasa. Dan mengompori. Bang, sejak kapan sih Bang Win kemudian tertarik dalam gerakan literasi, and then kenapa? Membangun gerakan literasi sejak saya kelas 4 SD. Wow. Ya pada dasarnya buat saya kegiatan membaca itu bukan kegiatan yang sifatnya individual, kegiatan yang personal. Tapi saya lebih senang beraktivitas dengan membaca, dengan aktivitas secara kolektif bersama. Jadi kelas 4 SD saja saya sudah bikin sudut baca di kelas. Di SD saya waktu itu saya di Pontianak SD-nya dari buku pribadi saya, jadi meminjamkan buku ke teman-teman. Biar apa? Biar bisa diskusi. Jadi kadang saya juga bisa kalau ada saudara atau siapapun lagi mau belikan buku, kadang saya nggak satu judul, nggak satu eksemplar, bisa minta 3, biar saya bisa pinjamkan dan bisa diskusi. Jadi pada saya aktivitas mengembangkan aktivitas literasi itu adalah aktivitas kolektif di mana kita bisa bertukar pikiran, gagasan, ide-ide, akhirnya menghasilkan sesuatu buat kita masing-masing yang berinteraksi. Itu proses penting ya buat saya. Jadi prosesnya bukan sekedar meningkatkan minat baca atau kemahiran membaca secara individu, tapi bagaimana membangun aktivitas bersama dengan basis kegiatan yang dasarnya itu membaca. Yang dasarnya adalah membaca. Itulah buat saya sekian, ya mungkin 20 tahun lalu ya, merintis akhirnya menjadi namanya Gerakan Literasi. Ya pada dasarnya itu terpicu banget sepulang saya belajar di Jepang ya. Itu tahun 1996. 1996. Gue masih kelas 2 SD lah. Ya, sepulang saya belajar di Jepang, saya melihat gimana interaksi rakyat, masyarakat di Jepang di beragam usia. Ternyata dari proses membaca itu akhirnya mencerminkan juga karakter orangnya. Jadi saya melihat bahwa pembangunan karakter itu harus dimulai dari kemampuan mereka membaca, memahami pengetahuan, dan akhirnya dia bisa membangun keterampilan hidupnya dan juga bersikap dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi orang punya literasinya bagus, dia menjadi akan orang yang baik. Tapi ada juga orang literasinya bagus, tapi dia jadi orang yang rusak. Nah itu yang harus kita hindari. Jangan sampai banyak orang pintar, banyak orang punya literasi yang bagus, tapi dia jahat ke orang lain. Itu yang akhirnya gerakan literasi juga harus dibangun dengan berkarakter. Itu yang jadi inspirasi saya sepulang saya belajar dari Jepang. Sepanjang saya kembali kuliah, saya waktu kuliah ilmu pustaka di UI. Saya mengajak teman-teman saya membangun beragam gerakan ya, ada komunitas pasar buku. Akhirnya saya mendirikan perkumpulan Forum Indonesia Membaca. Saya dirikan di tahun 99. 2001 saya sudah mengenalkan istilah literasi 2001. Ya, mengenalkan istilah literasi ke publik di saat orang-orang masih menggunakan kata keaksaraan, keberaksaraan, karena waktu itu kan saya lihat kata keaksaraan itu lebih ke pemberantasan buta aksara. Betul. Harus ada istilah lain yang terinspirasi tadi salah satunya dengan ketika saya di Jepang, gimana membaca itu juga bagian untuk membangun kecakapan hidup dalam hal mengelola pengetahuan. Dan itu buat saya gerakan literasi itu gimana adalah gerakan kita mengelola pengetahuan kita yang baik-baik kita jadikan bagian dari keseharian kita ke penghidupan kita. Jadi literasi itu bukan membaca dan menulis. Literasi itu ya gerakan akhirnya membangun pengetahuan kita bermanfaat untuk penghidupan kita. Dan itu dasarnya pasti dari membaca. Begitu Kak Dila. Jadi semua itu dari membaca dan Bang Win tuh tertarik dengan gerakan literasi itu sejak kelas 4 SD. Ya istilahnya belum itu ya. Istilah literasi baru saya gunakan tahun 2001. Tahun 2001. 2001 bukan 2021. Iya. 2001. Ya. Ya gue lagi kemana? 2005 gitu. Saya sudah jadikan itu gerakan nasional. Iya. Walaupun belum umum ya, belum banyak aktivis literasinya belum banyak. Belum banyak. Kalau sekarang kan bahkan 2006 saya dan teman-teman sudah membuat namanya Festival Literasi Indonesia yang pertama. Tahun berapa? Tahun 2006. 2006. Sampai lupa. 2007. Jadi kita bikin dulu World Book Day, Hari Buku Sedunia tahun 2006. Terus ada lagi 2007 World Book Day. Itu temanya udah tema-tema literasi tuh. Yeah. Tagline-nya, motonya atau temanya udah menggunakan kata literasi. Nah di 2007 bersamaan ada World Book Day Indonesia 2007, kita juga bikin Festival Literasi Indonesia 2007 itu di Yogyakarta di kampus UGM. Itu jadi pada saat akhir menjadikan gerakan tuh 10 tahun kemudian baru itu jadi kebijakan nasional ya. Baru akhirnya setelah gerakan-gerakan itu muncul jadilah sebuah kebijakan. Kebetulan saya masih di Kemendikbud juga. Kebetulan Bapak ini masih di Abang ini. Iya. Seneng banget ngabis. Tapi tidak ada maksud tentang ke diri saya. Tapi pada dasarnya kan saya bersama teman-teman. Kebetulan aja gagasan-gagasan terinspirasi. Jadi bukan berarti Win adalah bukan. Jadi buat saya ini gerakan bersama. Jadi jangan melihat bahwa ini gerakan orang per orang. Jadi bukan melihat ini mau hebat-hebatan sendiri. Pada dasarnya ini kita bangun sama-sama kok gitu. Ya. Ini adalah gerakan-gerakan komunal gitu ya Bang ya, bersama. Ya, baik Bang. Itu tadi menarik, Dila sempat nangkap bahwa jangan ada orang yang kemudian dia konsen di literasi tapi ternyata dia jahat gitu. Dia menjadi jahat. Ada orang yang ini bicara tentang gerakan ya. Iya, ini bicara tentang gerakan karena gerakan ini kan kepentingannya banyak gitu. Oh iya, jelas ya. Bahwa itu tadi menarik, kenapa menarik? Karena Dila masih agak memang sekarang ini kita lihat bahwa banyak sekali orang yang kemudian akhirnya menggerakkan bahkan menyatakan dirinya jadi pejuang. Iya, bahkan ada yang pejuang literasi. Gitu. Kan pejuang itu kan bukan kita yang bikin namanya, harusnya orang lain yang menamakan, bukan kita pribadi. Iya. Kayak suami saya, opahnya itu dinyatakan sebagai pejuang di Sangihe Talaut gitu. Ya, ada kurasinya dulu, ada orang yang melihat gitu kan. Karena zaman dulu dia melawan ini, penjajah dan segala macam, itu orang yang menamai gitu kan. Bukan kita yang menamai. Ya, betul. Nah, itu Dila pengen tahu deh Bang, gimana sih sebenarnya track yang benar gitu dalam gerakan literasi ini?
Yang jelas gerakan ini sudah dibangun, ya kalau misalnya saya dan teman-teman ya, maksudnya yang terlibat di awal-awal gerakan ini kan, gerakan ini sudah terbangun lebih dari 20 tahun loh. Ya. Walaupun mungkin ada yang 5 tahun terakhir ini baru aktif, terus baru terlibat, bahkan konsisten, bahkan intens membuat perubahan di masyarakat, berdampak gitu. Tapi secara umum mungkin kita harus evaluasi juga ya. Ini kalau kita bicara tentang gerakan literasi ini, kita harus juga evaluasi apakah gerakan ini sudah berdampak yang signifikan buat masyarakat yang ada di bagian dari diri kita, pribadi para pegiat literasi ini. Jadi bukan bicara tentang kebijakan nasional atau apa enggak, itu nasional itu kan konsepsinya. Pada dasarnya gimana kita pribadi-pribadi membuat dampak dari gerakan yang kita bangun ke masyarakat. Betul. Jadi bukan dampak ke diri kita sendiri yang dapat award mungkin, penghargaan apa, dapat hadiah tabungan apa. Tapi itu kan nggak masalah ya Bang? Ya nggak masalah, itu bukan yang keliru juga. Iya. Nah, tapi itu biarlah orang yang atau lembaga atau pihak manapun yang mengapresiasi itu. Bukan kita yang sibuk bikin dokumen-dokumen CV kita apa, terus kita yang kirim biar kita dapat penghargaan. Saya pikir itu nggak gitu-gitu banget lah. Pada saat itu kan kita tahu juga ya siapa orang-orang yang melakukan itu, mana yang orang-orang yang murni dari lubuk hati yang dalam berdedikasi menjadi bagian dari masyarakat. Itu harus kita apresiasi, layak mendapat penghargaan. Tapi ada juga yang memang cari-cari penghargaan. Cari-cari. Nah itu ya ini secara umum pasti ada banyak orang dengan beragam motif ada di dalam gerakan ini. Cuma kita mau semua, kalau sebanyak mungkin teman-teman membangun gerakan ini dengan positif. Betul. Dengan berpikir bahwa bagaimana kerja-kerja kita ini berdampak ke masyarakat yang lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Dan konsisten. Jangan tiba-tiba ada tren lagi gerakan apa terus pindah. Terus nanti lagi ada booming gerakan terkait dengan kesetaraan nih, kesetaraan gender ikut di sana, nanti tapi apa ikut semuanya boleh, cuma ya di semuanya harus konsisten juga. Harus konsisten. Jangan lihat momen doang atau butuh panggung doang. Gitu. Jangan yang melihat momentum kemudian itu yang kemudian dijadikan kalau kata kita tuh mainan lah gitu. Biar ada mainan gitu. Nah, nerima proyek juga boleh, cuma proyek-proyek yang jelas memang dampaknya ke masyarakat. Bukan dampaknya untuk ke diri sendiri ganti HP atau apa, bukan. 10% ke masyarakat, lebih besar. 90% ke dia gitu. Oh ya jangan, harus 90% yang ke masyarakat, jangan dibalik dong ya. Iya, dan itu bukan rahasia, bukan suatu yang rahasia. Semua siapapun bisa kita lihat kok. Siapa yang melakukan dengan baik dan benar, siapa yang tepu-tepu. Jadi nggak usah harus ngumpet-ngumpet juga, nggak apa-apa gitu. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih mau ganti HP, ganti TV, ganti kulkas. Karena jual warisan misalnya nggak apa-apa. Kalau jual warisan. Nah, tapi pada dasarnya gini loh, maksudnya ini kan jadi kompleks. Ini di gerakan manapun ya, bukan cuma gerakan literasi. Bahwa bagaimana kita bangun gerakan ini benar-benar semuanya memperjuangkan apa yang kita inginkan bersama-sama. Kalau misalnya ada penunggang-penunggang atau apa orang-orang ikutan itu wajar lah. Tapi jangan sampai mereka yang mendominasi kita. Nah, kita yang luhur, yang memang bergerak dengan serius ini, gimana caranya? Ya mungkin bukan hanya menghindari ya, tapi bagaimana juga menghabisi orang-orang yang seperti itu untuk tidak ada di dalam gerakan kita. Itu PR untuk kita semua, teman-teman, sobat literasi. Bang, tadi bicara soal konsistensi. Ya, yang penting harus konsisten gitu kan, kalau kata Abang kan. Dan itu juga yang selalu menjadi patokan kami sebenarnya di Literasi Sulut juga, bahwa konsisten itu adalah yang nomor 1 gitu. Dan kalau kita bicara konsisten Bang, kan terlihat nih Bang dari kelas 4 SD sudah punya minat ke arah itu. Kemudian juga sampai akhirnya 2001 sudah membumikan literasi ya. Dan akhirnya sebenarnya dari sejak kuliah, cuma membuat identitasnya kan mencari nama, beragam nama ya. Kemudian kalau membuat perpustakaan publiknya udah sejak kuliah ya, di sekitar UI, kampus ya. Kemudian akhirnya sekarang lahirlah berbagai macam gerakan yang mungkin juga salah satunya adalah terinspirasi dari gerakan-gerakan Win Muldian ini kan gitu. Nah, kalau bicara soal konsisten Bang, berarti Abang ini kan sebenarnya nggak hanya memantik teman-teman yang ada di Jabodetabek gitu ya. Kita nggak hanya bicara Jakarta, kita nggak hanya bicara ibu kota gitu ya, kita nggak hanya bicara Pulau Jawa aja.
bagaimana sih kemudian Abang konsisten dan membangun ekosistem literasi ini sampai ke ke Beragam berbagai daerah yang ada di Indonesia gitu. Saya sih berharap ya setiap daerah itu, setiap wilayah, setiap tempat, setiap kota, setiap kabupaten, setiap kota madya atau setiap manapun Indonesia yang sangat kaya kreativitas ini ya, kita punya 1.200-an suku bangsa, punya 700-an bahasa daerah. Ini kan semua adalah keberagaman kita dan akhirnya menjadikan perbedaan ini menjadi kreativitas. Yep. Ya kan, nah justru potensi saya menyebutnya sejak awal saya membangun gerakan ini adalah gerakan literasi lokal. Teman-teman bisa lihat dari dokumen-dokumen 20 tahun yang lalu bahwa ada pernyataan membangun gerakan literasi lokal. Ya pada dasar basisnya adalah bagaimana konten lokalnya, budaya lokalnya, apa yang terbangun dan menjadi jati diri literasi di satu daerah. Nah disitulah potensi-potensi dibangun. Basisnya pasti kuasa bahasa ya, bahasa teks itu menjadi alat dasarnya, kemampuan membaca, berbahasa dan sebagainya itu menjadi penting. Kemampuan berbahasa tuh ada 4 ya, membaca, menulis, berbicara, dan menyimak. Nah 4 potensi dasar kemampuan berbahasa itu yang harus menjadi pintu untuk masuk ke kecakapan lainnya, akhirnya orang menjadi spesialisasi. Nah di dalam inilah akhirnya kita melihat gerakan ini harus mengarah ke situ. Jadi bukan basisnya hanya konten, tapi keterampilan. Karena ada orang konten misalnya literasi lingkungan hidup, literasi kesehatan, apa itu kan udah konten, belum bukan ke kemampuan dasarnya. Jadi kemampuan dasarnya dulu kuat, baru nanti masuk ke konten-konten yang diperjuangkan. Nah itu yang mungkin ya buat saya tuh jadi penting ke kita semua di tingkat lokal kita, dan akhirnya gerakan-gerakan ini jelas berkolaborasi, kalau saya menyebutnya bergotong royong dengan siapa saja, membagi agenda kerja, melihat potensi masing-masing di satu daerah. Jadi konsep besar yang di tingkat nasional pun di tingkat dunia itu kan acuan yang terbaru sekarang ada World Economic Forum 2015. Itu jelas tuh tentang kompetensi abad 21, ada tentang literasi, ada tentang kompetensi, ada tentang karakter gitu. Karena itu jadi referensi dunia, walaupun kita sendiri punya akar budaya yang sangat jelas tentang tiga hal tadi, terutama di pendidikan ya. Gimana Ki Hajar Dewantara mengembangkan sekolahnya, taman siswa itu udah sangat jelas bahwa sangat menguatkan ketiga unsur itu. Nah potensi inilah yang dikuatkan di kita semua gitu loh. Itu yang buat saya itu mendesak ya, karena kita pasca pandemi ini ada kemarin kurikulum disederhanakan, terus kita kehilangan belajar, learning loss, kita kehilangan bagaimana membangun kecakapan hidup, jadi literasi loss itu harus ada percepatan. Jadi sebenarnya di kondisi next normal ini, di normal berikutnya ini kita harus bergerak dengan memanfaatkan teknologi yang ada seperti yang sedang kita gunakan ini. Jadi pembelajaran itu harus hybrid. Termasuk juga membangun gerakan literasi. Ada aktivitas dalam tatap maya seperti kita sekarang, dan juga tatapnya nyata. Jadi yang real. Nah itu yang harus dibangun bareng-bareng. Jadi pada saat kita pahamin dulu apa yang mau dibangun di setiap daerah. Jadi nggak bisa ikut-ikutan. Oh kalau di provinsi sana kayak gitu, yuk kita bikin juga. Enggak. Kita ngukur mana yang tepat dan cocok di tingkat kebutuhan kita. Jadi kalau tadi Kak Dila nanya gimana membangun itu ke semua daerah, ya saya berharap ada inisiator, ada orang yang segila kita di setiap daerah gitu loh. Segila saya, segila Dila, segila teman-teman yang sudah kadung gila dengan di dunia literasi dan konsisten. Ini masalah konsistensi. Jadi kayak sekarang misalnya saya punya waktu, saya ada tugas ke Talaut. Tapi saya sempatkan nggak langsung pulang ke Jakarta, saya ke Sangihe dulu, ke Tahuna, terus saya ke Manado dulu, baru saya pulang ke Jakarta. Jadi tugasnya ke satu tempat, tapi berkesempatan dengan ketemu siapa aja. Ya konsisten dari dulu, mengompori orang memahami literasi masing-masing mau seperti apa dibangun. Jadi saya bukan menggurui tiru yang saya bikin, enggak. Mungkin saya membangun sebuah tempat sekarang menjadi hype, tren, tapi bukan berarti itu harus diikutin banget-banget. Itu kan salah satu inspirasi cocok di satu tempat, tapi belum tentu cocok di tempat lain. Betul. Jadi sebenarnya pemahamannya adalah bagaimana melihat semua potensi yang ada di setiap daerah kita untuk kita kembangkan, membangun kapasitas dan kecakapan hidup dengan literasi sebagai dasar kompetensinya itu.
Ya, sepakat sekali. Dan itu yang menjadi salah satu inspirasi di literasi Sulawesi Utara juga, termasuk saya gitu kan. Baik, Bang Win. Ya. Bicara soal konsistensi, kemudian membangun gerakan-gerakan, hadirnya ekosistem gitu ya. Sebelum kita mengakhiri nih Bang Win, podcast kita kali ini, adalah hanya pengen tahu nih, menurut Bang Win apa sih sebenarnya yang harus hadir dalam gerakan ini, yang paling penting dalam gerakan ini tuh apa sih Bang gitu? Karena Dila kenapa Dila harus menekankan pertanyaan ini, walaupun tadi mungkin sudah sempat ya di ini. Karena banyak teman-teman juga yang nanya gini, ini ujungnya literasi ini sebenarnya apa sih? Apakah hanya sampai dibaca dan tulis kah? Atau selalu kita katakan bahwa literasi itu harus mensejahterakan nih. Konsep mensejahterakan dan kemudian melatih kompetensi dan segala macam itu sebenarnya kalau menurut Bang Win sendiri itu seperti apa gitu? Ya, konsisten di jalan literasi atau terlibat di dalam gerakan literasi itu bukan sesuatu yang simsalabim 2-3 tahun besok langsung hasilnya terlihat. Bukan, ini jalan panjang. Jalan panjang ini berarti kan pertama pasti perlu daya tahan. Daya tahan kita yang konsisten dengan jalan kita dan terus belajar. Jadi jangan langsung merasa sombong, wah saya udah lebih keren dari yang lain. Tidak, semua kita belajar, kita harus cari hal yang baru. Jangan kita mengembangkan satu konten ini masih sama dengan konten yang kita bangun 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Justru pasca pandemi ini apalagi pengetahuan berubah dengan cepat, teknologi apalagi. Bukan berarti kita harus ikutin itu jadi tujuan, nggak, itu kan alat gitu. Justru akhirnya kita alat, jadi pengetahuan dan teknologi terutama itu ada alat untuk bagaimana kita menjalani penghidupan kita. Penghidupannya untuk apa? Bukan satu menguasai yang lain gitu, bukan. Tapi bagaimana kita bisa sejahtera bersama-sama. Jadi kalau secara umum, secara sederhananya, ya kalau tadi ada istilah literasi untuk kesejahteraan, itu istilah yang saya kenalkan tahun 2014 loh itu. Bahkan saya bikin satu festival dengan tema literasi untuk kesejahteraan di akhir 2014. Itu di lapangan Banteng di Jakarta. Nah, literasi itu, jadi gimana literasi itu menguatkan kapasitas kita menjalani hidup kita terus. Dari usia pendidikan dasar, usia pendidikan menengah, masuk ke pendidikan tinggi, ke usia produktif. Kita bisa menjalani hidup menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dengan jalan literasi yang kita pilih masing-masing. Karena jalan literasi setiap orang berbeda-beda, karena konten yang diminati dari semua bacaan itu setiap orang pasti berbeda-beda. Jadi jangan paksa misalnya kita semua seragam, pengetahuan kita, keterampilan kita pada literasi itu harus seragam. Tidak. Semua orang punya minat yang berbeda, ke sains lah, ke budaya kah, ke teknologi kah, ke militer kah, ke apapun. Atau menjadi politikus lah, itu jalan literasinya masing-masing. Tapi itu semua kecakapan-kecakapan hidup yang akhirnya masuk ke dunia kerja dia itu pasti dimulai dari apa yang dia baca. Jadi tidak mungkin misalnya dia membangun kapasitas diri dia di bidang pengetahuan tertentu, tapi dia tidak pernah baca beragam karya buku tentang pengetahuan itu, maka dia akan jalan di tempat. Nggak akan karirnya juga bagus di situ selama dia tidak membangun pengetahuan dan kapasitasnya di konten yang menjadi bagian dari penghidupan dia. Jadi pada dasarnya sederhana yang terpenting adalah kita menemukan jalan literasi kita dan kita kuatkan pengetahuan dan keterampilan kita di jalan yang kita pilih. Dan itu harus beriringan dengan membangun karakter diri kita. Itu yang harus kita lakukan, Kak Dila. Good job, luar biasa pencerahan hari ini ya Kakak Win. Bang Win, Dila juga, karena Bang Win ini kan adalah orang yang membangun pendiri dan pengelola Baca di Tebet. Ya. Yang nanti juga akan ada next ini ya, discuss tentang kita itu. Podcast berikutnya ya. Podcast berikutnya tentang itu. Tapi sebelum itu, Bang Win juga mau pengen banget dapat ini dari Bang Win, dapat apa ya? Saran dari Bang Win. Bagaimana cara kemudian menggairahkan nih minat baca kaum milenial dan Gen Z saat ini. Dimana kan kita tahu banget nih Bang, bahwa gawai ini sudah menjadi kebutuhan primer di kehidupan kita gitu. Closing kan ini ya? Yes. Jadi sebenarnya gaya belajar anak-anak hadiri ini, generasi Z, generasi Alpha itu gaya belajar visual. Jadi mereka pasti akan lihat ada gambarnya atau ada audionya nggak. Terus kalaupun ada gambarnya bergerak nggak.
Jadi gaya anak hari ini kalau belajar tuh pasti akan lihat audiovisual dulu. Jadi itu berarti jangan dilawan dengan buku, jangan diadu. Kamu baca buku daripada kamu di HP, jangan. Justru gimana caranya dengan gaya belajar mereka yang akhirnya sekarang menggunakan gadget itu, kita juga harus belajar ya, misalnya aplikasi-aplikasi apa yang mendukung pada pengetahuan tertentu. Karena banyak aplikasi itu kan nggak cuma sekarang yang standar ya, banyak sekali aplikasi yang mendukung beragam konten. Jadi ketika misalnya anak atau siapapun minat pada konten tertentu secara digital, ya kita lihat kecenderungannya di mana, ya kita mulai ya sediakan bacaannya. Orang tua, sekolah juga bisa memahami bacanya, akhirnya anak-anak ini akan minat di situ. Mungkin bacaan pertama digital, bentuknya mungkin game, mungkin interaktif. Lama-lama nanti ada buku digitalnya, terus dia udah baca semua nih, dia makin penasaran kan, ketika dia makin penasaran pada pengetahuan tertentu yang dia minati, maka dia akan datang ke buku cetak sebenarnya, ke buku yang cocok dengan yang dia mau, bentuknya cetak, karena dia sudah dapat semua yang digital tadi. Ya pada dasarnya setiap orang tua harus memahami konten apa yang disukai oleh anaknya dan sediakan bacaannya. Ada yang dalam bentuk video, ada dalam bentuk audiovisual, ada yang menggunakan internet, dan juga penuhi buku sesuai minat dia. Jadi anak hari ini jangan dipaksa membaca apapun, tapi sediakan bacaan yang sesuai dengan minatnya. Itu adalah jalan hidupnya sebenarnya. Jadi jalan hidupnya untuk nanti sampai ke usia dewasa, bahkan jadi penghidupannya, jadi pekerjaannya, jadi sesuatu yang sangat membantu para orang tua ketika di hari tua. Bayangkan anak-anak ini berhasil dengan pekerjaannya karena pengetahuan yang sesuai dengan pekerjaan itu sudah dirintis sejak di usia pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan bahkan mungkin tiap tahun orang tuanya akan diajak jalan-jalan kemana dari penghasilan anaknya. Yang muslim nanti mungkin tiap tahun diajak umroh kali ya sama anaknya, saking anaknya punya. Ya ini kalau pendekatannya ekonomi ya, tapi nggak melulu kita bicara tentang ekonomi ya. Penghasilan anaknya menjadi bagus, menjadi baik karena dia bekerja di pekerjaan yang menjadi minatnya sejak dia kecil. Dia sudah punya keterampilan ya, itu. Jadi jangan kuliahnya apa, nanti kerjanya apa, kan ya nggak nyambung kan gitu loh. Berarti hari ini nggak bisa lagi yang kayak gitu. Orang tua harus memahami pilihan pendidikan anaknya kemana, karena itu akan membawa anak itu ke pekerjaannya. Dan catat, sesama anak-anak yang berproses hari ini juga akan sama-sama bersaing di dunia kerja. Betul. Nah, jadi bagaimana judulnya jadi tidak bersaing, tapi mereka berkolaborasi, membangun kerja-kerja bersama untuk mesejahterakan mereka ke depan. Jadi intinya, jangan mereka saling menikam di dunia kerja nanti, karena mereka memiliki karakter yang baik ketika mereka punya pengetahuan dan keterampilan yang baik juga. Begitu Kak Dila. Semangat. Oke, Bang, menarik dan sangat luar biasa pencerahannya hari ini. Terima kasih banyak, Bang. Sama-sama. Masih banyak yang pengen Dila tanya, tapi kita akan ada sesi selanjutnya. Siap. Dan mudah-mudahan masih berkenan ya, Bang. Semangat ya, Bang. Semangat, Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk teman-teman sobat literasi, mudah-mudahan ini menginspirasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di podcast Literasi Sulawesi Utara. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Abang. Sukses terus baca di Tebetnya. Dan teman-teman sobat literasi, sampai ketemu lagi di podcast Literasi Sulawesi Utara selanjutnya. Bye bye. Salam daya. Salam Daya baca. Berdaya karena membaca. Bye bye.